Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 59. Karena Ki Selabajra tidak segera menyahut, maka Wiranata pun berkata seterusnya, semuanya sudah terlambat. Juga seandainya kau berikan anak gadismu itu kepadaku, aku tidak akan dapat menerimanya dan menukarnya dengan keselamatanmu. Yang akan terjadi kemudian sudah jelas, kalian akan dibantai di halaman padepokan kalian sendiri, sementara padepokan ini akan hancur menjadi karang abang. Ki Selabajra yang termangu-mangu itu akhirnya tidak dapat menolak kenyataan yang dihadapinya. Biarpun Ki Dukut Pakering itu datang, namun ia tidak akan ingkar akan kewajibannya sebagai pemimpin padepokan kecil itu. Karena itu, maka katanya, bukan maksud kami untuk menumpahkan darah. Baik itu para cantrik di padepokan ini, maupun darah kalian semuanya, tetapi jika kami disudutkan pada keadaan yang tanpa pilihan, apa boleh buat? Juga seandainya Ki Dukut benar-benar ada di sini. Aku benar-benar ada di sini, Ki Selabajra, berkata seorang tua yang melangkah maju mendekati Regol, aku tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya aku ingin memasuki sayembara tandingmu untuk mendapatkan seorang istri muda yang cantik. Tetapi menurut keterangan yang aku dengar, anakmu sudah ada yang berhasil mengalahkannya. Nah, karena itu, maka aku lebih baik melakukan rencanaku yang hampir aku lupakan. Menghukum orang-orang yang telah mengkhianati aku. Sehingga usahaku membunuh Kasang Jati, musuh bebuyutan itu gagal. Wajah Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng menjadi tegang. Ki Dukut benar-benar telah hadir dalam keadaan yang gawat itu, sehingga membuat kedua orang pemimpin padepokan itu menjadi berdebar-debar. Namun seperti semula, Ki Selabajra telah menempatkan dirinya sebagai seorang penanggung jawab dari padepokannya. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan ingkar dari tanggung jawabnya. Karena itu, maka katanya, Ki Dukut Pakering, aku tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu, tetapi aku pun menyadari kewajibanku sebagai pimpinan atas padepokan ini. Karena itu, apapun yang akan terjadi, maka aku akan menempatkan diriku dalam kedudukanku untuk melawan kau dan pasukanmu yang akan datang memasuki padepokanku. Ki Dukut tertawa. Katanya, kedengarannya lucu sekali, bahwa kau akan melawan aku dan kedua anak muda yang kau sakiti hatinya ini. Mereka membawa pasukan yang kuat, sementara kau tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapanku. Tetapi agaknya aku harus bersabar, sehingga memberikan kesempatan kepadamu untuk melihat padepokanmu musnah dimakan api. Baru kemudian kau harus dibunuh. Atau dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Apapun yang dapat kau lakukan atas aku, Ki Dukut, jawab Ki Selabajra, tidak akan dapat mengendorkan tekadku untuk mempertahankan padepokan ini sampai kemungkinan terakhir. Ki Dukut tertawa. Katanya, kau memang sombong sekali, lalu katanya kepada Marwantaka dan Wiranata. Anak muda, aku kira, tidak ada lagi yang pantas ditunggu. Kita akan memasuki padepokan itu lewat segala penjuru. Meskipun regol itu sudah ditutup, tetapi membuka regol itu bukan pekerjaan yang terlalu sulit bagi kalian. 2-3 orang akan dapat memecahkan pintu regol itu. Tetapi jika kalian mengalami kesukaran, biarlah aku yang membukanya. Jantung Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng menjadi semakin berdebar-debar. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Mahisa Bungalan. Bagi Ki Selabajra, Mahisa Bungalan adalah orang yang luar biasa. Tetapi apakah ia dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut Pakering? Di padepokan Ki Kasang Jati, ternyata tersimpan kekuatan lain yang dapat mengimbangi kekuatan Ki Dukut Pakering. Namun tiba-tiba telah timbul niatnya untuk menyelamatkan kedua orang anak muda yang baru saja menemukan diri mereka di dalam hubungan yang aneh. Karena itu, maka ia pun berbisik di telinga Ki Watu Kendeng, aku harus berusaha untuk menyelamatkan anak keturunanku. Mahisa Bungalan dan Ken Padmi baru saja membuka hati masing-masing yang selama ini tertutup oleh harta diri yang berlebih-lebihan. Apakah tidak sebaiknya aku menganjurkan kepada keduanya untuk berusaha melepaskan diri dari keadaan yang tentu akan sangat gawat ini? Aku sependapat, desis Ki Watu Kendeng, aku akan membujuknya. Silahkan Ki Watu Kendeng, aku akan tetap di sini mengawasi orang-orang yang ingin memasuki halaman padepokan ini, berkata Ki Selabajra. Ki Watu Kendeng pun kemudian turun dari panggung kecil di sebelah regol halaman padepokan Ki Selabajra itu. Dengan tergesa-gesa ia mendekati Mahisa Bungalan yang kemudian berdiri di sebelah Ken Padmi yang berada di tangga pendapa. Sejenak Ki Walu Kendeng itu termangu-mangu.
Namun kemudian dipaksanya untuk berkata, aku minta maaf Ngger. Bukan maksudku memperkecil arti kehadiranmu di padepokan ini justru pada saat yang gawat seperti ini. Tetapi Ki Selabajra mempunyai pertimbangan tersendiri. Karena yang datang itu adalah Ki Dukut Pakering, maka Ki Selabajra berpikir bahwa kesempatan untuk dapat melawannya sedikit sekali. Karena itu, agar masa depannya masih tetap disebut namanya, ia berharap agar Angger Mahisa Bungalan dan Ken Padmi dapat menghindarkan diri dari keadaan yang sangat gawat ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Ken Padmi yang termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, aku tetap berada di sini Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menduga bahwa Mahisa Bungalan akan merasa wajib untuk tetap berada di padepokan itu. Namun demikian ia masih berusaha membujuknya, Angger Mahisa Bungalan. Aku mengerti perasaanmu. Mungkin Ken Padmi pun akan bersikap seperti sikapmu. Tetapi jika benar padepokan Injakan hancur menjadi abu, siapakah yang akan melanjutkan nama Ki Selabajra jika Ken Padmi tidak diselamatkan? Tidak ada orang lain yang akan dapat menyelamatkannya selain kau. Mahisa Bungalan menjadi tegang. Ia dapat mengerti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng itu. Tetapi apa benar bahwa padepokan ini akan hancur? Karena itu dengan ragu-ragu ia bertanya, Ki Watu Kendeng. Apakah Ki Watu Kendeng yakin bahwa padepokan ini akan hancur menjadi abu? Aku sudah melihat Ngger, berapa banyak orang yang siap mengepung padepokan ini. Dan terlebih lagi di antara mereka terdapat Ki Dukut Pakering, jawab Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, ia mengerti betapa menakutkan nama Ki Dukut Pakering. Namun di halaman padepokan itu ada kedua orang pamannya, Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi selama ini ia memang belum mengatakan bahwa kedua pamannya itu akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut. Yang diketahui oleh Ki Watu Kendeng, kedua orang pamannya itu memang mempunyai kelebihan yang dapat membentuk Ken Padmi menjadi seorang gadis yang luar biasa. Tetapi untuk menghadapi Ki Dukut tentu masih agak meragukan bagi Ki Watu Kendeng. Namun demikian Mahisa Bungalan itu pun berkata, Ki Watu Kendeng, aku menurut apa yang dikehendaki oleh Ken Padmi. Jika ia menganggap perlu untuk menghindar, aku akan pergi bersamanya. Tetapi jika ia bersikap lain, aku pun akan mengikutinya. Aku tetap di sini, berkata Ken Padmi yang sudah siap dalam pakaian tempurnya, aku merasa mampu untuk melawan salah seorang dari kedua anak muda itu. Kakang Mahisa Bungalan akan dapat melawan seorang yang lain, sementara ayah, Ki Watu Kendeng, bersama kedua orang yang disebut cantrik tua dari Watu Kendeng itu harus menghadapi Ki Dukut Pakering. Apakah berempat Ki Watu Kendeng masih ragu-ragu untuk dapat mengimbanginya? Ki Watu Kendeng, kedua orang cantrik tua dari Watu Kendeng itu menyimpan rahasia di dalam dirinya. Sejak semula aku sudah meragukannya. Tetapi aku belum sempat bertanya tentang diri keduanya. Aku kira keduanya memiliki kemampuan melampaui ayah dan entahlah dengan Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu di luar padepokan telah terdengar sorak bagaikan membelah langit. Wiranata dan Marwantaka telah menjatuhkan perintah untuk menyerang padepokan itu. Cepat ambil kepulasan, berkata Ki Watu Kendeng. Sekali lagi terdengar jawab Ken Padmi tegas, aku tetap di sini. Dalam keadaan yang semakin gawat, Ki Watu Kendeng tidak dapat membuang waktu terlalu banyak, ia yakin bahwa Ken Padmi memang tidak akan dapat dipaksa untuk meninggalkan padepokan itu, sementara Ki Watu Kendeng pun mulai meragukan. Apakah jika keduanya keluar dari padepokan itu lewat jalan manapun juga akan menjamin bahwa keduanya tidak akan mengalami bencana. Karena itu, maka Ki Watu Kendeng pun dengan tergesa-gesa telah kembali ke panggung kecil di samping regol. Ia melihat pasukan yang berada di luar halaman padepokan mulai menebar. Nampaknya mereka tidak memusatkan serangannya pada regol padepokan, namun mereka berusaha untuk mengepung padepokan itu, agar tidak seorang pun yang dapat meloloskan diri. Bagaimana? Bertanya Ki Selabajra. Dan di luar padepokan dari atas dinding. Mereka sudah menentukan sikap. Mereka tidak mau meninggalkan padepokan ini, jawab Ki Watu Kendeng. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sudah mengira bahwa keduanya tentu akan tetap tinggal. Sementara itu, Ki Watu Kendeng berkata, Ki Selabajra. Menurut Ken Padmi, kedua orang paman Mahisa Bungalan itu memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apakah ilmunya setingkat dengan Ki Dukut Pakering yang luar biasa itu, desis Ki Selabajra.
Ki Dukut juga manusia kebanyakan, jawab Ki Watu Kendeng. Lalu, Ken Padmi memperhitungkan, kita berempat akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut Pakering. Ki Selabaja menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah isi padepokan ini. Kita masih mempunyai harapan, berkata Ki Watu Kendeng. Ya, desis Ki Selabajra meskipun dengan nada rendah, baiklah. Kita akan bertempur. Ki Selabajra sebenarnya sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tetapi ia sendiri sama sekali tidak menghiraukan dirinya, ia lebih banyak memikirkan anak gadisnya. Namun agaknya Ken Padmi sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri dari medan. Sejenak kemudian, maka Ki Selabajra pun telah memberikan isyarat kepada cantrik-cantriknya agar bersiap dengan busur dan anak panah. Mereka terpaksa mempergunakan senjata itu, karena jumlah lawan yang terlalu banyak, sehingga seakan-akan tidak ada harapan lagi bagi isi padepokan itu untuk bertahan. Namun dengan anak panah, mereka berharap untuk mengurangi jumlah lawan, sebelum mereka berhasil memanjat dinding dan memasuki halaman. Namun dalam pada itu terdengar Ki Dukut berkata, kau sangat licik Ki Selabajra. Kau mempergunakan busur dan anak panah, seolah-olah yang terjadi adalah perang besar. Ki Selabajra memandang lawan yang semakin menebar. Mereka telah benar-benar mengepung padepokan kecil itu. Mereka akan memasuki padepokan dari segala arah. Dalam pada itu, maka Ki Selabajra itu pun menjawab, Ki Dukut. Bagi kami, padepokan kecil ini, yang terjadi memang sebuah perang yang besar. Perang antara hidup dan mati. Aku sudah mendengar kalian mengancam untuk membakar padepokan ini dan membunuh isinya. Bukankah yang terjadi ini berarti perang habis-habisan? Dan kami pun akan berbuat tanpa ragu-ragu. Bukan kebiasaan kami membunuh tanpa pertimbangan. Kali ini pun kami mempunyai pertimbangan yang mapan. Kami tidak ingin musnah dibantai di padepokan kami sendiri. Karena itu, maka kami akan membunuh sebanyak-banyaknya agar kami dapat tetap hidup. Gila, geram Ki Dukut, apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa tingkah lakumu itu akan mempersulit jalan kematianmu? Jika aku berhasil menangkapmu Ki Selabajra, maka cara matimu pun akan aku pertimbangkan sebaik-baiknya. Apapun yang akan terjadi, kami ingin menyelamatkan diri. Jika cara satu-satunya adalah membunuh sebanyak-banyaknya, maka apa boleh buat, jawab Ki Selabajra. Ki Dukut tidak berbicara lagi. Dipandanginya Marwantaka dan Wiranata yang berdiri di sebelah menyebelah. Mereka membawa pasukan masing-masing pada sisi yang berbeda, sementara Ki Dukut masih tetap berada di depan regol. Ketika pasukan lawan itu menjadi semakin dekat maka Ki Selabajra pun melambaikan tangannya. Para cantrik yang terdekat, yang sudah siap dengan busur dan anak panah, melihat isyarat itu. Karena itu maka anak panah yang pertama pun mulai meluncur dari busurnya, disusul dengan yang kedua, ketiga, dan akhirnya merambat sekeliling dinding halaman. Setiap orang yang membawa busur dan anak panah pun telah melepaskan anak panah mereka, meskipun mereka harus memperhitungkan jarak capai dan lawan yang semakin mendesak maju ternyata anak panah itu mempengaruhi orang-orang yang datang menyerang itu. Orang-orang yang berdiri di paling depan pun telah tertegun. Namun dalam pada itu, Marwantaka berteriak, siapa yang membawa perisai, ambil tempat di paling depan. Anak panah yang tidak lebih dari permainan anak-anak itu tidak akan banyak berarti bagi kalian. Pedang kalian, tombak dan parang akan dapat menangkis lontaran anak panah mainan itu. Beberapa orang yang membawa perisai pun segera mengambil alih tempat di paling depan. Mereka bergerak mendekati dinding dengan berlindung di belakang perisai. Tetapi perisai mereka itu tidak cukup luas untuk melindungi semua orang dalam pasukan yang menebar itu. Karena itu, maka satu dua orang telah mulai tersentuh oleh anak panah yang terlontar dari busurnya. Ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh Ki Dukut Pakering. Anak panah itu bukan sekedar anak panah mainan. Meskipun anak panah itu terbuat dari ruas-ruas bambu yang panjang, namun pada ujungnya terdapat bedor baja yang tajam. Karena itu, satu dua orang yang terkena anak panah itu mulai merasa betapa luka itu menjadi pedih, dan darah bercucuran semakin deras dari luka. Gila, geram Wiranata. Lalu katanya, usahakan melindungi diri dengan putaran senjata. Cepat lari ke dinding dan meloncat masuk. Atau bertempur langsung di atas dinding pada jarak pendek. Namun demikian orang-orangnya masih juga ragu-ragu. Di bagian lain para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh kawan-kawan Marwantaka, berusaha dengan hati-hati mendekati dinding.
Jumlah perisai yang sedikit itu telah mereka pergunakan sebaik-baiknya. Tetapi anak panah yang meluncur dari atas dinding itu benar-benar mencemaskan. Karena itu, maka kemajuan pasukan itu pun menjadi terhenti. Karena itu, maka Ki Dukut telah memanggil Marwantaka dan Wiranata. Sejenak mereka berbincang. Kemudian, kedua anak muda itu telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk surut. Para pengikut Wiranata yang terdiri dari orang-orang upahan dengan anak buah mereka, dan pengikut Marwantaka yang terdiri dari kawan-kawannya yang membawa para cantrik dari padepokan masing-masing, itu pun telah mendapat penjelasan dari kedua anak muda itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja mereka telah menghambur berlari-lari ke padukuhan terdekat. Apa yang akan mereka lakukan? Bertanya Ki Selabajra di dalam hati. Kita menunggu dengan hati-hati, sahut Ki Watu Kendeng, mungkin mereka berusaha untuk mengatasi anak panah itu. Karena itu, maka Ki Selabajra pun segera memberikan perintah kepada cantrik-cantriknya, sediakan lembing-lembing bambu itu. Kalian akan melontarkan lembing-lembing itu jika anak panah kalian tidak banyak berpengaruh. Mereka tentu bukannya lari, karena masih ada beberapa orang yang mengawasi kita. Para cantrik pun segera mempersiapkan lembing-lembing bambu yang ujungnya pun diberi bedor-bedor yang lebih besar dari bedor anak panah. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi lembing-lembing bambu yang sederhana itu akan dapat menjadi senjata yang berarti bagi pertahankan mereka. Apa yang mereka duga, ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang berlari-larian ke padukuhan terdekat itu pun kemudian nampak telah datang kembali sambil membawa potongan-potongan alap ijuk dan ilalang, yang ternyata dapat mereka manfaatkan sebagai perisai untuk melawan anak panah. Gila, geram Ki Watu Kendeng, tentu akal Ki Dukut. Ki Selabajra menggeram pula. Mereka melihat orang-orang itu merangkap 2 atau 3 potongan atap ijuk atau ilalang. Mereka ikat dengan bingkai bambu yang mereka ambil dari pagar pategalan dan sekat-sekat pagar. Mahisa Agni yang berada di sebelah pendapa itu pun menjadi gelisah melihat sikap dan mendengar pembicaraan Ki Watu Kendeng dengan Ki Selabajra. Karena itu, maka ia pun menjadi tidak sabar lagi. Sejenak kemudian, maka ia pun telah berada di antara para cantrik yang berada di dinding halaman. Dilayangkannya tatapan matanya menebar di antara orang-orang yang mengepung padepokan itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat orang-orang itu membawa perisai yang memang dapat melindungi mereka dari anak panah yang dilontarkan dari atas dinding. Bahkan ada di antara mereka yang membawa tangga bambu dan galah-galah panjang yang mereka runcingkan. Mendahului Ki Selabajra, Mahisa Agni berkata kepada para cantrik di sebelah menyebelahnya, jangan menunggu kalian terpatuk galah itu. Jika mereka semakin dekat, maka kalian dapat meloncat masuk. Kalian menunggu di halaman dengan lembing-lembing kalian sebelum kalian mencabut pedang. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Agni pun merasa perlu untuk memberikan beberapa pesan kepada Ki Selabajra, sehingga karena itu, maka ia pun telah meloncat turun dan mendekati panggung kecil di sebelah regol. Tanpa memanjat naik ia berkata, jangan memaksa diri bertahan di atas dinding. Mereka nampaknya cukup berbahaya. Pada saat yang tidak memungkinkan lagi, biarlah para cantrik bertahan di belakang dinding halaman dengan lembing-lembing mereka. Ya, sahut Ki Selabajra, aku akan memberikan perintah pada saatnya. Ternyata Witantra pun sependapat ketika Mahisa Agni mendekatinya. Bahkan ia pun berdesis, jika keadaan gawat, maka kita benar-benar harus bertempur untuk mengurangi jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Kita dapat melumpuhkan mereka, berkata Witantra, pada satu kesempatan, Ki Dukut itu memerlukan perhatian. Kita akan berbuat sesuatu, berkata Mahisa Agni, agaknya Ki Selabajra masih mencemaskan kehadiran Ki Dukut. Itulah sebabnya kita harus mengurangi lawan sebanyak-banyaknya meskipun tidak membunuhnya, desis Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Sementara itu, terdengar sorak meledak di luar dinding halaman. Agaknya orang-orang yang mengepung halaman itu merasa bahwa mereka telah berhasil melindungi diri mereka dari anak panah para cantrik padepokan Kenanga. Namun seperti Mahisa Agni, maka Witantra pun merasa perlu untuk bertindak lebih tegas menghadapi orang-orang yang menyerang padepokan Kenanga itu, apalagi di antara mereka terdapat Ki Dukut Pakering. Dalam pada itu, maka para cantrik pun telah bersiap menghadapi orang-orang yang mendekati dinding padepokan itu dengan perisai mereka. Ijuk dan anyaman ilalang yang mereka rangkap, sementara 2-3 orang sekaligus berlindung di belakangnya. Namun para cantrik itu pun tidak berputus asa.
Mahisa Agni dan Witantra yang kemudian berada di antara para cantrik itu pula, telah membantu mereka. Tetapi tidak dengan anak panah dan busur. Tetapi dengan lembing-lembing bambu. Aku akan mencoba, apakah lembing ini dapat menembus anyaman ijuk dan ilalang yang mereka ambil dari atap rumah orang-orang padukuhan itu, berkata Mahisa Agni. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni yang berada di antara para cantrik itu pun telah mencoba melontarkan lembing-lembing bambu. Namun ternyata bahwa lontarannya benar-benar mengejutkan. Lembing itu bagaikan menembus udara saja. Bahkan langsung mematuk mereka yang berada di balik perisai-perisai yang mereka buat. Yang terdengar adalah keluhan kesakitan. 1-2 orang telah terjatuh oleh luka di tubuh mereka. Namun sementara itu, para cantrik yang lain tidak berhasil berbuat seperti yang dilakukan oleh Mahisa Agni. Ketika seseorang mencoba melontarkan lembingnya, maka lembingnya itu pun tidak mampu menembus anyaman ijuk yang berlapis. Karena itu, maka Mahisa Agni pun berkata, berikan lembing-lembing itu kepadaku. Dengan lembing-lembing itu Mahisa Agni telah berhasil mengurangi jumlah lawan. Tidak terlalu banyak. Namun yang dilakukan itu telah menggetarkan jantung beberapa orang yang mengepung padepokan itu. Di bagian lain, Witantra pun telah berbuat serupa. Meskipun ia tidak berjanji lebih dahulu dengan Mahisa Agni, namun mereka telah melakukan tindakan serupa untuk mengurangi jumlah lawan sebelum mereka berhasil mencapai dinding. Tetapi di bagian lain, beberapa orang telah sampai ke dinding padepokan. Bahkan ada di antara mereka yang telah mencoba untuk menyerang cantrik dengan galah-galah yang ditajamkan ujungnya. Dalam pada itu, maka Ki Selabajra pun kemudian memberikan isyarat agar para cantrik turun dari atas dinding dan menunggu lawan di dalam dinding halaman. Seperti yang sudah dipesankan oleh Mahisa Agni dan Witantra, maka para cantrik itu telah siap menunggu di balik dinding dengan lembing-lembing yang tajam. Yang lain siap dengan busur dan anak panah. Mereka yang sedang meloncati dinding, tentu tidak sempat mengenakan perisai mereka yang besar itu. Dalam pada itu, ketika orang-orang yang mengepung padepokan itu melihat para cantrik berloncatan turun, maka mereka pun segera bersiap untuk memanjat naik. Mereka yang membawa tangga pun segera menyandarkannya pada dinding padepokan itu sementara yang lain pun telah berusaha dengan memanjat dan saling memanggul di atas pundak, berusaha untuk meloncati dinding. Namun dalam pada itu, para cantrik yang berada di dalam telah siap menyambut mereka. Demikian orang-orang itu bermunculan, maka mereka pun telah melepaskan anak panah dan melemparkan lembing-lembing bambu yang tajam. Beberapa orang tidak sempat mengelak dan berbuat sesuatu demikian mereka sampai di atas dinding, maka mereka pun segera terjatuh dengan luka di tubuh mereka. Namun dekam pada itu, ternyata jumlah mereka cukup banyak. Sementara 1-2 orang terjatuh di tanah, beberapa orang lain sempat meloncat turun dengan senjata di tangan. Dengan serta-merta mereka pun telah menyerang para cantrik sehingga dalam pada itu, maka sebagian para cantrik itu harus melepaskan busur dan anak panahnya, kemudian menarik pedangnya untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Meskipun demikian usaha orang-orang yang menyerang padepokan itu untuk memasuki halaman, ternyata harus ditebus dengan korban demi korban. Orang-orang yang terluka karena anak panah dan lembing-lembing bambu itu tidak dapat segera masuk ke medan pertempuran. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka, tidak mungkin lagi untuk dapat melibatkan diri ke dalam pertempuran yang segera berlangsung. Sementara itu, ketika benturan pertama telah terjadi, maka para cantrik dari padepokan itu sudah tidak mungkin lagi membendung orang-orang yang berloncatan memasuki halaman. Bahkan beberapa orang di antara mereka segera berlari-larian menuju ke pintu gerbang. Mereka bertugas untuk membuka selarak dan dengan demikian orang-orang yang berada di depan pintu gerbang itu pun dapat segera masuk tanpa memanjat dinding. Tetapi ternyata bahwa usaha untuk membuka pintu itu terlalu sulit. Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng telah meloncat bersama beberapa orang cantrik untuk mencegah orang-orang yang berusaha untuk membuka pintu itu. Sementara itu, orang-orang yang berada di luar gerbang itu pun menjadi tidak sabar lagi. Mereka telah memukul pintu itu sekeras-kerasnya. Namun pintu itu masih belum terbuka. Sementara itu, pertempuran sudah menebar ke segenap sudut halaman. Mahisa Bungalan dan Ken Padmi yang berada di depan pendapa telah bersiap pula. Mereka telah bertekad untuk bertahan sampai kemungkinan yang terakhir. Ki Dukut yang masih berada di luar dinding padepokan itu akhirnya tidak sabar lagi. Dengan kekuatannya yang luar biasa maka ia pun telah menghantam pintu regol itu,
sehingga akibatnya telah mengejutkan semua orang yang berada di halaman itu. Ternyata dengan suara berderak yang memekakkan telinga, pintu regol yang besar dan tebal itu telah pecah. Selarak pintu yang menyilang itu patah di tengah. Papan-papan kayu pun bertebaran, sehingga gerbang itu pun telah terbuka lebar. Ketika semua orang memandang ke regol yang terbuka itu, mereka melihat seorang tua yang berdiri tegak dengan tatapan mata yang membara. Tiba-tiba saja Ki Dukut itu menggeram sambil memandang Mahisa Bungalan, "Aku pernah bertemu anak muda. Di mana dan kapan? Barangkali aku sudah pikun. Tetapi di sini tidak ada orang-orang yang dapat melindungimu. Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng, tidak akan berarti apa-apa bagiku. Memang agak berbeda dengan Ki Wastu atau Ki Kasang Jati." Mahisa Bungalan menggeram. Agaknya orang tua itu telah teringat di mana ia melihat Mahisa Bungalan. Namun orang itu kemudian berdesis, "Tetapi mungkin aku bertemu dengan anak muda itu di tempat yang lain. Aku sudah terlalu banyak mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Aku sudah membunuh orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga sulit bagiku untuk mengingat siapa yang sedang kuhadapi." Jantung Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sama sekali tidak beringsut dari tempatnya. Dalam pada itu, Ki Dukut pun kemudian berkata, "Kenapa kalian berhenti? Sebaiknya kalian lanjutkan kerja kalian. Selesaikan orang-orang padepokan ini. Aku akan memilih lawan. Mungkin 2 atau 3 orang sekaligus." Apakah anak muda itu akan melawan aku bersama Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra? Atau barangkali gadis itu pula akan bersama bertempur melawan aku? Jantung Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu, orang-orang yang menyerang padepokan itu pun mulai lagi menggerakkan senjata mereka. Dengan berteriak-teriak nyaring mereka menyerang para cantrik yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah mereka. Namun dalam pada itu, di luar dugaan mereka, di sebelah-menyebelah pendapa, jumlah lawan cepat sekali susut. Beberapa orang sekaligus terlempar dengan luka di tubuh mereka. Bahkan ada 1-2 orang yang tidak nampak terluka sama sekali, tetapi orang itu hanya dapat merangkak menepi. Kemudian sambil mengerang bersandar dinding. Tetapi Ki Dukut belum melihat keadaan itu. Ketika sekilas ia memandang arena pertempuran yang menebar, ia melihat beberapa orang cantrik padepokan itu bertempur dengan gigihnya. Sekilas ia juga melihat 2 orang cantrik tua di sebelah pendapa. Tetapi Ki Dukut tidak begitu menghiraukannya. Ia pun tidak memperhatikan bahwa jumlah para pengikut Marwantaka dan Wiranata cepat sekali berkurang di sekitar cantrik tua itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni dan Witantra tidak mau mengalami kelambatan. Mereka pun bertindak cepat untuk mengurangi jumlah pasukan lawan. Jika keduanya lambat, maka padepokan kecil itu tidak akan tertolong lagi. Untuk sementara yang dilakukan oleh Mahisa Agni dan Witantra itu tidak dapat diketahui oleh Ki Dukut yang terlalu yakin akan kekuatan pasukan kedua anak muda yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, ia masih melihat Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra yang agaknya pemimpin tertinggi dari padepokan itu masih berdiri termangu-mangu di hadapannya. Demikian pula Mahisa Bungalan dan Ken Padmi. Dalam pada itu, maka Ki Dukut itu pun berkata, "Ki Selabajra, sebenarnya tidak ada gunanya lagi kalian melawan. Pada akhirnya padepokan ini akan hancur menjadi debu." Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang berkeliling. Pertempuran sudah berlangsung. Semakin lama menjadi semakin sengit. "Ki Dukut," berkata Ki Selabajra, "apapun yang akan terjadi, aku akan bersikap sebagai seorang laki-laki. Jika aku dan seisi padepokan ini harus mati, kami akan mati sebagai laki-laki." "Kau memang keras kepala," berkata Ki Dukut, "tetapi baiklah. Aku ingin memberi kesempatan kau melihat apa yang terjadi. Dan aku pun tidak akan segera berbuat sesuatu. Aku pun untuk sementara ingin melihat api membakar padepokan ini sambil menunggui pemimpin padepokan ini agar tidak melarikan diri." Ki Selabajra dan Ki Watu Rendeng termangu-mangu. Ketika ia berpaling, ia melihat beberapa orang mulai menjamah tangga pendapa padepokan. Ki Dukut tertawa sambil berkata, "Kau lihat, anak gadis dan bakal menantumu itu pun harus bertempur melawan jumlah yang tidak memadai. Betapapun tinggi ilmu mereka, namun mereka akan kehilangan keseimbangan pula. Mungkin. Tetapi dengan demikian, maka kematian mereka adalah kematian yang pantas bagi penghuni padepokan ini," jawab Ki Selabajra. "Kau memang keras kepala.
Tetapi tidak apa. Kau akhirnya akan menyesal, atau menjadi gila sebelum aku mencabut nyawamu. Kau akan melihat anak gadismu itu dicincang sampai lumat, dan bakal menantumu itu akan diseret sepanjang halaman ini sampai terkelupas untuk menjadi pengewan-ewan. Namun yang akhirnya akan mengalami nasib seperti anak gadismu itu pula. Ki Selabajra menjadi tegang. Ketika ia berpaling, dilihatnya Mahisa Bungalan dan Ken Padmi memang sudah terlibat dalam pertempuran. Beberapa orang cantrik padepokan itu berusaha untuk membantunya melawan jumlah lawan yang cukup banyak. Namun ternyata Ki Dukut harus mengerutkan keningnya. Ternyata Mahisa Bungalan itu benar-benar mengejutkannya. Dengan garangnya ia berloncatan di antara beberapa orang lawan. Senjatanya berputaran di sela-sela senjata lawannya. Namun dalam pada itu, pada gerakan pertama, telah terdengar keluhan tertahan. Seorang lawan telah terlempar dari lingkaran pertempuran. Luar biasa, desis Ki Dukut, menyenangkan sekali melihat bakal menantumu itu bertempur. Ki Selabajra tidak menyahut. Ia pun melihat dengan jantung yang berdebaran. Betapa dahsyatnya ilmu Mahisa Bungalan dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika ia melihat kemampuannya di arena sayembara tanding, maka yang dilihatnya itu bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang dilakukannya menghadapi musuh yang sebenarnya. Ken Padmi pun menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia sempat merasa malu bahwa ia telah turun di arena menghadapi Mahisa Bungalan. Tetapi sementara itu, Ken Padmi pun harus sudah memutar senjatanya pula. Ternyata ia pun merupakan gadis yang pilih tanding. Dalam keadaan yang sulit, ia masih mampu mempertahankan dirinya. Betapapun beratnya tekanan lawan, namun di samping Mahisa Bungalan Ken Padmi merasa seolah-olah ia mendapat perlindungan yang rapat. Sebenarnya lah, bahwa Mahisa Bungalan telah menggetarkan setiap orang yang bertempur melawannya. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Mahisa Bungalan yang bertempur bersama Ken Padmi dan beberapa orang cantrik. Dengan senjata berputaran, ia berloncatan menembus kepungan lawan. Sambaran senjatanya yang berdesingan membuat hati lawan-lawannya menjadi kecut. Dalam pada itu, Marwantaka dan Wiranata yang mendendamnya sampai ke ubun-ubun, telah mendekati Mahisa Bungalan. Namun keduanya menjadi ragu-ragu melihat bagaimana Mahisa Bungalan bertempur melawan sejumlah lawan yang lebih banyak. Namun dalam pada itu terdengar Ki Dukut tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, "Heh, anak-anak muda. Bukankah kalian mendendam terhadap bakal menantu Ki Selabajra itu? Kenapa kalian justru berdiam diri? Mumpung kawan-kawan kalian masih banyak, lakukanlah. Cincang orang itu seperti yang kalian rencanakan, termasuk Ken Padmi itu sendiri." Membuat hati lawan-lawannya menjadi kecut. Marwantaka dan Wiranata masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya mereka pun melangkah maju dengan pedang di tangan. Seperti dikatakan oleh Ki Dukut. Mumpung mereka mempunyai kawan yang cukup banyak. Demikianlah keduanya telah melibatkan diri dalam pertempuran melawan Mahisa Bungalan. Bagaimanapun juga, keduanya memiliki bekal jauh lebih baik dari para pengikutnya. Meskipun ada juga 1-2 orang patut dari padepokan lain yang berada di dalam pasukannya, serta salah 2 orang kawan-kawannya, tetapi ternyata menghadapi Mahisa Bungalan benar-benar mendebarkan. Namun akhirnya Marwantaka dan Wiranata melibatkan diri mereka melawan Mahisa Bungalan. Dengan mengambil arah yang berbeda keduanya mendekat. Meskipun semula keduanya ragu-ragu, namun setelah mereka mulai menggerakkan senjata mereka, maka keduanya pun nampak menjadi garang. Beberapa orang cantrik padepokan Kenanga berusaha untuk mengurangi lawan Mahisa Bungalan. Tetapi mereka tidak menyentuh kedua orang anak muda itu. Sehingga dengan demikian, maka baik Marwantaka maupun Wiranata mendapat kesempatan yang luas untuk bertempur melawan Mahisa Bungalan. Tetapi mereka tidak hanya berdua. Masih ada beberapa orang kawan mereka mendekat bersama-sama. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan yang bertekad untuk mempertahankan padepokan itu telah bertempur dengan garangnya. Sementara itu beberapa langkah daripadanya, Ken Padmi pun bertempur dengan tangkas dan cepat. Senjatanya berputaran, sehingga lawannya sulit untuk menembusnya. Ki Dukut masih memperhatikan bagaimana Marwantaka dan Wiranata bertempur melawan Mahisa Bungalan. Sambil mengerutkan keningnya ia bergumam, bakal menantumu itu memang seorang yang pilih tanding Ki Selabajra. Ki Selabajra tidak menyahut. Marwantaka dan Wiranata seharusnya dapat menguasainya, desis Ki Dukut kemudian, tetapi ternyata mereka tidak dapat berbuat banyak.
Ki Selabajra masih tetap berdiam diri. Baiklah. Kita tunggu apakah hasil terakhir dari pertempuran itu. Tetapi menilik jumlah lawan, bakal menantumu itu tidak akan dapat mengelakkan diri dari kematian. Sementara kau dan kawanmu ini harus tetap tinggal bersamaku, gumam Ki Dukut kemudian. Betapa gejolak jantung Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng. Tetapi mereka tetap berada di tempatnya. Agaknya lebih baik bagi mereka untuk tetap berdiam diri bersama Ki Dukut. Karena jika Ki Dukut mulai bergerak dan terjun ke arena, maka padepokan itu benar-benar akan segera musnah. Namun jika Ki Dukut masih tetap berdiam diri, Ki Selabajra masih berharap bahwa kedua orang, Paman Mahisa Bungalan itu akan dapat membantu para cantrik untuk bertahan. Yang luput dari perhatian Ki Dukut adalah Mahisa Agni dan Witantra. Ki Dukut kurang memperhatikan para pengikut Marwantaka dan Wiranata yang bertempur di halaman samping. Demikian cepatnya jumlah mereka susut. Selain mereka harus bertempur melawan para cantrik yang menyambut mereka dengan anak panah, mereka pun harus menghadapi seorang cantrik tua yang memiliki ilmu di luar jangkauan nalar mereka. Meskipun sentuhan tangan cantrik tua itu tidak mematikan, tetapi mereka yang menghadapinya menjadi seolah-olah telah lumpuh dan tidak mampu untuk melawan lagi. Senjata kedua orang itu hanya sekedar untuk menangkis dan sekali-sekali melemparkan senjata lawan. Namun kemudian tangan merekalah yang terjalur menyentuh lambung, pundak atau bahkan punggung. Namun karena perhatian Ki Dukut tertuju kepada Mahisa Bungalan, dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa ada juga orang-orang yang berada di dalam lingkungan para cantrik dan juga berpakaian seperti cantrik itu, yang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Namun akhirnya Ki Dukut itu tidak telaten. Marwantaka dan Wiranata tidak segera dapat menguasai lawannya. Bahkan agaknya Mahisa Bungalan akan mampu mengalahkan mereka, meskipun mereka masih juga dibantu oleh beberapa orang pengikutnya. Karena itu, maka katanya kemudian, Ki Selabajra, menurut pendapatmu, mana yang lebih baik aku hancurkan? Kau atau bakal menantumu dan anakmu? Aku tidak sabar lagi melihat kelambanan mereka. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Meskipun hal itu dikatakannya dengan seolah-olah tidak menghiraukannya, namun karena yang mengucapkannya adalah Ki Dukut maka hal itu akan dapat berakibat gawat. Di luar sadarnya Ki Selabajra memandang ke samping pendapa padepokan. Seolah-olah ia berusaha mencari Mahisa Agni dan Witantra. Namun ia tidak berhasil menemukannya di antara hiruk-pikuknya pertempuran. Tetapi Ki Selabajra melihat bahwa jumlah lawan telah susut dengan cepatnya. Meskipun pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, tetapi nampaknya cantrik di padepokan itu tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Dalam pada itu, maka Ki Selabajra harus mengambil keputusan. Ia harus menjawab pertanyaan Ki Dukut yang nampaknya mulai bersungguh-sungguh. Cepat jawab, bentak Ki Dukut, siapakah yang akan aku bunuh lebih dahulu? Kau berdua atau anak dan bakal menantumu itu? Ki Selabajra harus segera menjawab. Karena itu maka katanya, Ki Dukut, apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai kemungkinan yang terakhir. Kau tidak akan dapat menyentuh anak dan bakal menantuku, jika aku masih sempat menyaksikannya. Bagus, desis Ki Dukut, kau memang seorang laki-laki. Itulah agaknya kau telah berani mengkhianati kesediaanmu bekerja bersamaku, pada saat kita akan menghancurkan padepokan Ki Kasangjati, musuh bebuyutanku itu. Apapun yang dapat kau katakan Ki Dukut, jawab Selabajra, aku sudah bersedia menghadapinya. Ki Dukut itu pun menggeram. Tetapi ia pun kemudian melangkah surut sambil berkata, bersiaplah. Aku ingin menghitung, sampai bilangan keberapa kalian dapat bertahan. Ki Selabajra tidak dapat berbuat lain. Ia tidak dapat memanggil Mahisa Bungalan dan Ken Padni untuk membantunya. Dan ia pun tidak dapat memanggil Mahisa Agni dan Witantra yang berada di antara para cantrik. Jika keduanya harus membantunya melawan Ki Dukut, maka para cantrik itu pun akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, maka berdua dengan Ki Watu Kendeng ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Mahisa Agni yang mengetahui keadaan itu pun sempat memikirkan, apa yang harus dilakukan. Ia mendengar Ki Dukut mengancam Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng. Sebenarnya lah bahwa Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng tidak akan mampu menghadapinya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Agni telah memperberat serangan-serangannya terhadap lawan yang bertebaran. Dengan loncatan-loncatan panjang ia menyusup di antara lawan. Sementara cantrik padepokan Kenanga pun bertempur dengan gigihnya pula.
Dengan demikian, maka jumlah lawan itu semakin cepat susut. Seolah-olah, mereka telah dilibat oleh angin pusaran dan terhisap ke pusatnya. Di saat mereka terlempar kembali keluar dari pusaran itu, mereka seolah-olah telah tidak bertenaga lagi. Nampaknya Witantra melihat sikap Mahisa Agni. Ternyata ia menanggapi pula keadaan yang gawat itu. Karena itu, maka ia pun berbuat serupa. Meskipun seperti juga Mahisa Agni, ia tidak membunuh lawannya, tetapi bersama-sama para cantrik padepokan kenanga yang jumlahnya tidak begitu banyak, Witantra telah mengurangi jumlah lawannya dengan cepat. Witantra pun tahu bahwa dengan demikian Mahisa Agni bermaksud untuk menarik perhatian Ki Selabajra sebelum ia bertindak lebih jauh terhadap Ki Selabajra. Dalam pada itu, sebuah pekik kesakitan memang telah menarik perhatian Ki Dukut Pakering. Ketika ia sudah siap untuk menyerang kedua orang yang baginya akan dapat diselesaikannya dengan mudah itu, tiba-tiba saja ia melihat seorang pengikut Marwantaka telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Belum lagi pekik itu lenyap, seorang yang lain telah terlempar pula dan jatuh berguling. Demikian kerasnya mereka terjatuh, sehingga mereka tidak lagi dapat segera bangkit. Tulang-tulang mereka rasa-rasanya berpatahan. Yang terjadi itu tidak dapat terlepas begitu saja dari pengamatan Ki Dukut. Justru karena itu, maka ia pun mulai memperhatikan pertempuran yang terjadi di sebelah menyebelah pendapa padepokan itu. Hampir di luar sadarnya, Ki Dukut bertanya, "Heh, siapa yang berada di halaman sebelah?" Cantrik-cantrik dari padepokan kenanga yang masing-masing dipimpin oleh seorang cantrik tua yang barangkali kurang menarik bagimu Ki Dukut. Ki Dukut mengerutkan keningnya. Namun pengamatannya yang tajam atas peristiwa di halaman samping itu membuatnya berdebar-debar. Agaknya ada satu orang yang memiliki ilmu melampaui para cantrik yang lain. Tetapi dalam keadaan yang paling gawat bagi Ki Selabajra, kenapa mereka tidak mengambil sikap apapun juga, bertanya Ki Dukut di dalam dirinya. Karena itu, maka niatnya untuk menghabisi Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng telah tertunda. Ia memerlukan memperhatikan keadaan yang baginya di luar dugaan. Justru karena Ki Dukut telah mulai tertarik perhatiannya itulah, maka Mahisa Agni dan Witantra telah berbuat lebih jauh lagi. Dengan sengaja ia menunjukkan betapa kemampuannya berhasil menyibakkan perlawanan para pengikut Marwantaka dan Wiranata yang jumlahnya jauh lebih besar dari para cantrik di padepokan kenanga itu sendiri. Gila, geram Ki Dukut, ada yang tidak wajar terjadi. Tidak mungkin para cantrik padepokan ini mampu melawan kekuatan yang datang, meskipun pada benturan pertama mereka sempat mengurangi jumlah lawan dengan anak panah, busur dan lembing-lembing bambu. Apa yang tidak wajar menurut pertimbanganmu Ki Dukut? Bertanya Ki Selabajra. Anak iblis. Aku bunuh kau secepatnya, agar aku sempat berbuat sesuatu atas orang yang masih harus aku ketemukan itu, geram Ki Dukut. Sebentar lagi mereka akan binasa di padepokan ini, desis Ki Selabajra, mungkin kau dapat membunuh aku dan Ki Watu Kendeng. Tetapi semua orang yang memasuki padepokan ini pun akan binasa pula. Kemudian betapapun tinggi ilmumu, namun kau akan mati dirajam oleh para cantrik. Mereka akan melemparimu dengan lembing dan bahkan dengan batu-batu. Kau akan terkapar mati di bawah timbunan batu dan senjata. Sementara orang-orang yang menyerang padepokan ini tanpa mengerti arti dari tingkah lakunya itu akan dihidupi meskipun mereka sudah dilumpuhkan. Ki Dukut itu pun menggeram. Namun akhirnya ia yakin bahwa ada kekuatan lain kecuali dua orang pemimpin padepokan itu yang harus diperhatikannya. Bahkan semakin lama semakin nyata pada Ki Dukut bahwa orang itu harus dihadapinya pula bersama Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng. Baik, geram Ki Dukut, aku mengerti sekarang. Tentu ada kekuatan yang dapat membantumu. Tetapi apakah mereka sempat menyelamatkan nyawamu? Ki Dukut pun segera bersiap menghadapi Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng. Keduanya harus segera dibinasakan, karena ia sadar bahwa dengan membunuh kedua orang itu tugasnya masih belum selesai. Namun sebelum Ki Dukut mulai dengan serangannya, ia masih sempat meneriakkan satu pesan kepada semua orang yang datang bersamanya menyerbu padepokan kenanga itu. Katanya, sebentar lagi matahari akan semakin turun. Kita harus segera menyelesaikan tugas kita. Demikian gelap turun, kita akan membuat obor yang maha besar. Padepokan ini akan menjadi karang abang. Semua orang yang berada di padepokan itu mendengarnya. Bahkan ketika Ki Dukut mengulangi pesannya, rasa-rasanya setiap jantung di dalam dada telah rontok karenanya. Agaknya Ki Dukut tidak sekedar berteriak begitu saja.
Namun ia telah berusaha mempengaruhi seluruh medan itu dengan suaranya. Mahisa Bungalan pun merasakan getaran yang menghentak di dadanya lewat suara Ki Dukut. Karena itu, ia pun segera menyadari bahwa Ki Dukut benar-benar seorang yang pilih tanding. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun menjadi heran, kenapa kedua pamannya masih belum nampak hadir menghadapi Ki Dukut yang menjadi semakin marah melihat kenyataan bahwa para pengikut Marwantaka dan Wiranata tidak seperti yang diharapkannya. Ketika Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya, ia melihat matahari memang menjadi semakin rendah. Sebentar lagi, senja akan segera turun. Berapa lama pertempuran ini sudah berlangsung? Bertanya Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Dalam pada itu, Ki Dukut masih berkata lantang, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Kita telah menyia-nyiakan waktu di luar padepokan. Kita sudah kehilangan banyak waktu untuk mencari pelindung dari serangan anak panah. Kemudian kita kehilangan waktu pula dengan tingkah laku yang menjemukan dari orang-orang yang tidak berarti sama sekali, yang merasa dirinya mampu menghancurkan padepokan ini. Bahkan Marwantaka dan Wiranata pun tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi anak muda itu. Aku kira aku akan dapat menjadi penonton sampai saatnya api akan menyala, karena aku ingin membunuh orang-orang ini justru pada saat terakhir. Tetapi ternyata aku menunggu dengan sia-sia. Karena itu, aku akan berbuat sendiri, sesuai dengan keinginanku. Kata-kata itu memang mendebarkan. Agaknya Ki Dukut sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Namun dalam pada itu, ketika Ki Dukut sudah siap menyerang kedua orang pemimpin padepokan itu, ia sekali lagi tertegun. Sekali lagi ia mendengar keluhan tertahan. Ternyata yang terlempar dari arena adalah justru Marwantaka sendiri. Dari pundaknya mengalir darah. Gila, langkah Ki Dukut terhenti lagi, apa artinya segala yang pernah kau katakan dengan mulutmu yang besar? Berdua dengan Wiranata kau tidak mampu membunuh anak itu. Tetapi belum lagi terdengar jawaban, jantung Ki Dukut bagaikan meledak ketika ia melihat Wiranata lah yang jatuh terguling sambil mengaduh. Lambungnya ternyata telah tersayat senjata Mahisa Bungalan. Sementara itu, para pengikutnya menjadi gelisah. Seorang kawan Marwantaka, yang merasa dirinya memiliki kemampuan setingkat dengan anak muda itu, telah membawa dua orang pengikutnya untuk menghadapi Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata beberapa saat kemudian, mereka harus sudah berloncatan surut, karena tekanan Mahisa Bungalan yang tidak terlawan. Matahari sudah menjadi semakin rendah. Sementara itu Witantra tidak tahu, kenapa Mahisa Agni masih belum nampak mendekati Ki Dukut yang tentu akan sangat berbahaya bagi Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian Ki Dukut yang sudah tidak mau lagi menjadi penonton yang melihat pertunjukan yang semakin memuakkan, telah bergeser maju. Ia sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Namun ketika tangannya telah terkembang, terasa jantung Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng berhenti berdetak. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan yang telah berhasil menyingkirkan lawan-lawannya yang terpenting, telah berlari mendekati Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng yang telah bersiap dengan senjata masing-masing. Oh, berkata Ki Dukut, kau pun akan mati bersama dengan kedua tikus ini. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Namun ia sadar, bahwa Ki Dukut justru memusatkan perhatiannya kepadanya, karena Ki Dukut mengetahui bahwa yang terkuat di antara mereka adalah Mahisa Bungalan. Ternyata Witantralah yang tidak sampai hati membiarkan segalanya terjadi. Ketika Ki Dukut benar-benar telah mulai bergeser, Witantra sudah berada tidak terlalu jauh daripadanya. Namun ternyata pada saat itu, Mahisa Agni pun telah berada di antara dua orang cantrik yang lain yang masih bertempur melawan orang-orang yang menyerang padepokan itu. Pada serangan pertama, Ki Dukut nampaknya masih belum bersungguh-sungguh. Ia sekedar menggerakkan tangannya mengarah ke kening Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan bergeser surut sambil menebas ke arah tangan Ki Dukut itu. Gerak Mahisa Bungalan cukup cepat sehingga Ki Dukut yang menarik tangannya itu bergumam, bagus. Gerakmu cukup cepat. Tetapi kematianmu pun akan cepat. Belum lagi Ki Dukut melanjutkan rencananya untuk membunuh, Ken Padmi telah berada di sebelah ayahnya. Katanya, kita hampir selesai ayah. Semua lawan telah hampir tumpas, kata-kata itu memang terpengaruh terhadap Ki Dukut. Namun ia berkata, kalian pun akan segera tumpas. Kau lihat, masih ada beberapa tikus curut yang bertempur. Ken Padmi tidak menjawab. Namun ketika Ki Dukut tiba-tiba saja menyerangnya, ia pun masih sempat meloncat surut.
Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.